udara ya, ini justru disebabkan oleh transportasi kita. Nah, sementara di Kementerian Perhubungan secara umum sedang dikembangkan kota-kota berbasis transportasi yang berkelanjutan. Nah, di sini kan ditekankan dalam hal mulai dari penataan ruang dan juga pengadaan transportasi massal yang ramah lingkungan. Nah, ini kan menunjukkan antara kebijakan satu kementerian dan kementerian lain tidak sinergi ini kelihatan. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang bisa dilakukan pertama adalah harus segera dikoordinasikan antara kebijakan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Tadi Pak Pres sudah menyatakan bahwa perlunya adanya pengurangan pajak, bahkan minta nol ya umpamanya. Ini kan kebijakan dari transportasi umum untuk Kementerian Keuangan kan yang berhak untuk mengurangi itu. Nah, ini kan kalau mereka saling bersinergi artinya masing-masing kementerian mendukung target emisi karbon 26%, harusnya mengarah ke dukungan tersebut. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu kalau memang nanti kebijakan dari Pemprov DKI untuk seperti membatasi kendaraan, kemudian parkir off-street tidak ada dan seterusnya, ini juga harus diikuti dengan perda yang sama oleh Bodetabek Jur. Jangan lupa, kebijakan Jakarta juga akan berhasil atau tidaknya didukung oleh kebijakan di perda di sekitarnya. Oke. Tapi kalau kembali ke pertanyaan saya, Mas Nir, tepatkah sebenarnya kalau misalnya kebijakan ini diimplementasikan dengan alasan bahwa masyarakat menengah ke bawah juga pengen loh mobil, tapi konsekuensinya harga yang harus kita bayar juga mahal? Sebenarnya tidak tepat ya. Ada dua yang menjadi alasan utama. Pertama, mobil murah ramah lingkungan ini juga harus perlu dikaji apakah benar-benar murah atau tidak. Kalau kita 80 bicara sampai 120 juta. ini juga bukan harga murah bagi golongan menengah ke bawah ya. Yang kedua, jangan lupa yang dianjurkan kan penggunaannya Pertamax juga, bukan premium justru yang dianjurkan. Padahal kita tahu harga Pertamax juga mahal. Jadi alasan-alasan ini kan membuat sebutan mobil murah dan ramah lingkungan perlu dikaji ulang karena tidak konsisten di situnya. Kemudian yang tidak kalah penting, pengalihan taruhlah warga untuk dari motor ke kendaraan yang murah ramah lingkungan. Ini kan justru tidak mendukung program dari pemerintah daerah untuk menarik ke transportasi massal. Oke. Itu yang paling digarisbawahi. Malah impactnya adalah negatif. Pak Pris, bisa tidak digambarkan Pak, apabila sebagai gambaran adalah pemesanan untuk mobil murah ini sudah 11.000. Sementara perusahaan-perusahaan sudah siap untuk tahun ini berproduksi 4.000 kendaraan. Berarti demand-nya sudah luar biasa besar sekali. Nah, bagaimana kan nanti apabila misalnya sebagian dari 11.000 itu tumplek-blek di Jakarta, bisa tidak beri gambaran bagaimanakah transportasi kita mendatang? Ya, memang kita melihat di tahun 2014 itu, kalau public transportnya itu tidak digenjot, ya kita akan gridlock. Ya. Artinya luas kendaraan dan luas jalan itu akan sama. Ya, sekitar 45 juta meter persegi, 45 km persegi. Nah, oleh sebab itu, Pemprov DKI sebetulnya dengan tidak adanya kebijaksanaan mobil murah, itu kemarin sudah istilahnya sudah dalam keadaan established, kita menyediakan angkutan massal dulu. Saya pun dilarang oleh Pak Jokowi mengadakan pembatasan ganjil genap dan juga ERP sebelum angkutan massalnya itu tersedia. Nah, sekarang kita sedang mengenjot angkutan massal. Angkutan massal yang dilaksanakan itu dengan BRT, ini akhir tahun ini akan datang 600 kendaraan. Ya. Bis sedang juga akan datang, ya, beroperasi di awal tahun 2014. Ini artinya sedang mempersiapkan ini. Di samping itu konsep ERP dan ganjil genap pun juga akan diluncurkan pada 2014. Artinya dalam kondisi yang sudah mulai nyaman nih ya, Mbak, dengan bertahap. Karena masyarakat itu pun tidak bisa digenjot sekaligus. Nah, sekarang kita mendapatkan mobil-mobil ini yang begitu cukup banyak. Ya pasti keseimbangan ini akan bergoncang lagi. Mendapatkan cobaan baru intinya. Ya, harus ada opsi-opsi lain nih, yang percepatan untuk mengatasi hal ini. Untuk mengalihkan masyarakat ke transportasi umum. Oke, Mas Nir, Pak Pris, kita akan break terlebih dahulu. Kami akan nanti bertanya lagi lebih jauh bagaimanakah konsekuensi untuk Jakarta dan juga daerah-daerah penyangganya terhadap kebijakan mobil murah ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di 811 Show.